Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai materi subquery untuk mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang subquery beserta contoh-contohnya. Di sini apa itu subquery? Subquery atau inner query atau nest query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam clauseware. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Jadi subquery itu adalah seperti query yang ada dalam query lain. Dan di sini diikat dengan clausal where. Jadi diawali dengan where. Sini gunanya untuk membatasi data yang akan kita ambil itu dibatasi dengan where, maka digunakan subquery. Ya, kita di sini contohnya. Di sini saya sudah ada user project. Sudah terconnect dan sini saya ingin menampilkan apa sih tabel yang ada di dalam sini. Di sini pada user project sudah ada 4 tabel, yaitu tabel proyek, tabel karyawan, tabel departemen, dan tabel tarif. Di sini tabel-tabel ini akan kita gunakan untuk mencontohkan subquery. Nah, langsung saja kita langsung ke contoh pertama, yaitu select kode proyek dan nomor karyawan Di sini dapat kita lihat, di sini saya ingin menampilkan kode proyek, nomor karyawan, tarif per jam dari tabel tarif, di mana di sini yang akan kita tampilkan hanya yang tarif per jamnya lebih besar dari 17. 17 ini maksudnya $17. Jadi di sini maka ditampilkanlah di sini kode proyek, nomor karyawan, tarif per jam. Ini tarif per jamnya yaitu 21, 22, 18, 23, 21, dan 20. Maka yang data yang tarif per jamnya kurang dari 17 atau 17 kurang, itu tidak akan ditampilkan. Selanjutnya kita ingin contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini bisa kita lihat di sini ini sama select kode proyek. Kita yang menampilkan kode proyek, nomor karyawan, dan tarif per jam dari tabel tarif. Di mana tarif per jamnya, di mana yang akan kita tampilkan itu tarif per jamnya lebih besar dari select tarif per jam from tarif where nomor karyawan sama dengan 107. Jadi di sini kita akan ingin menampilkan di mana datanya yang tarif per jamnya lebih besar dan di mana nomor karyawannya itu yaitu di sini bisa kita lihat, di sini sama kita ingin menampilkan kode proyek, nomor karyawan, dan tarif per jam dari tabel tarif. Namun di mana di sini yaitu tarif per jamnya yaitu yang ini kita pakai ada subquery-nya select tarif per jam from tarif where nomor karyawan sama dengan 107. Jadi yang selain 107 akan ditampilkan. Maka di sini pada data yang ditampilkan itu nomor karyawan dengan nomor karyawan 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, dan 108. 107-nya tidak ditampilkan. Kita ingin melihat hasil query-nya.
Sini kita di sini hasil dari subquery yang ini yaitu tarif per jamnya 15. Jadi yang nomor karyawan 17 itu tarif per jamnya 15. Jadi selain yang tarif per jamnya 15 itu akan ditampilkan. Selanjutnya kita masuk contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu menggunakan max, min, atau average. Di sini saya atau sum. Di sini saya akan menggunakan max. Select. Bentar. Mohon maaf ada yang salah. Sini kita ingin menampilkan kode proyek, nomor karyawan, dan tarif per jam dari tabel tarif, di mana tarif per jamnya lebih kecil dari maksimal tarif per jam dari tarif. Jadi kita akan menampilkan di sini yang akan ditampilkan itu nilainya yang tarif per jamnya lebih kecil nilainya dari maksimal tarif per jam yang ada di tabel tarif. Di sini maka akan ditampilkan seperti ini. Jika langsung kita ingin melihat max tarif per jamnya dari tabel tarif. Bisa kita lihat di sini subquery-nya, subquery-nya itu max tarif per jamnya itu 23. Jadi yang nilainya lebih kecil dari tarif per jamnya lebih kecil dari 23 akan ditampilkan seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita menggunakan klausa group by dan klausa hyping. Apa itu group by? Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Adapun fungsi group pada SQL yaitu seperti average, count, max, min, dan sum. Sedangkan lalu apa itu having? Having yaitu merupakan kata kunci. Ini tidak termasuk fungsi, tetapi kata kunci ini berfungsi untuk melengkapi statement select. Jadi itu having ini adalah kata kunci dalam statement select. Ya, kita masuk ke contohnya. Pada contoh ini saya ingin menampilkan nama karyawan dan maksimal nomor karyawan dari tabel karyawan. Group by nama karyawan, having max nomor karyawan lebih kecil dari sel max nomor karyawan, from karyawan where nomor karyawan sama dengan 105. Jadi data yang akan ditampilkan di sini yaitu itu yang nomor karyawannya lebih kecil dari 105. Sini ditampilkan yaitu 104, 102, 100, 101, dan 103. Lalu kita ingin lihat hasil
subquery-nya. Sini kita hapus. Sini subquery-nya itu dari max nomor karyawan, where nomor karyawan 105 adalah 105. Selanjutnya kita ingin menggunakan in. Ya, caranya itu select nama karyawan, nomor pada ini di sini kita menambahkan nama karyawan dan nomor karyawan dari tabel karyawan, di mana di sini nomor karyawannya yang ditampilkan hanya yang nomor karyawannya 106. Di sini tampilkan nama karyawan dengan nomor karyawan 106, yaitu adalah Win. Lalu menggunakan any. Ini hampir sama. Lebih besar any. Pada penggunaan ini di sini saya menampilkan nomor karyawan yang nilainya lebih besar dari itu ini kawan 103. Jadi yang lebih besar dari nomor karyawan 103. Maka yang pada ini yang ditampilkan yaitu data yang nomor karyawannya yaitu 104. Lebih besar dari 103, yaitu 104, 105, 106, 107, dan 108. Selanjutnya kita ingin menggunakan all. Kita ganti dengan all. Di sini pada penggunaan all yang akan ditampilkan itu ya, yang nilainya lebih kecil dari 107. Jadi yang akan ditampilkan yaitu 100, 101, 102, 103, 104, 105, dan 106. Jadi 107 dan yang satu lagi yaitu 108 tidak akan ditampilkan karena lebih besar sama dengan 107. Setelah kita menggunakan all, any, dan in, oke, selanjutnya yaitu menggunakan klausa exit.
Di sini klausa exit berfungsi untuk menguji kecocokan di subquery. Caranya itu with subquery s select Nah, di sini cara menggunakan klausa exit yaitu pertama with subquery s yaitu select max tarif per jam from tarif where nomor karyawan in 104 107. Select kode proyek max tarif per jam from tarif group by kode proyek having max tarif per jam lebih besar dari select from subquery. Jadi yang akan ditampilkan di sini datanya yaitu adalah kode proyek dengan kode PC010 maksimal tarif per jamnya 22. Kemudian kode proyek dengan kode PC011 dengan maksimal tarif per jamnya yaitu 23. Dan kode proyek dengan kode PC012 dengan maksimal tarif per jamnya yaitu 21. Setelah menguji kecocokan di subquery, selanjutnya kita ingin mencontohkan dari fungsi group dengan average, max, maksimal, minimal, sum, dan count maupun distinct. Yang pertama yaitu average. Select dari per jam ini bisa kita lihat kita rata-rata dari tarif per jam yang ada di tabel tarif yaitu 19,2222 nya nilai maksimalnya ini kita ganti jadi max kan nilai maksimalnya yaitu 23 nya nilai minimal yang minimalnya yaitu adalah 15. Setelah maksimal minimal kemudian kita menggunakan sum. Sum itu atau total dari tarif per jam, jadi total semua tarif per jamnya yaitu adalah 173. Sini count dari tarif per jam yaitu adalah 9. Count all from tarif itu sama 9. Ini kita ingin menampilkan menggunakan where. Sini where misalnya yang tarif per jam lebih kecil dari 20. Di sini adalah 4. Jadi kita ingin menampilkan yang count-nya dari tarif dari mana tarif per jamnya lebih kecil dari 20. Dia ada 4. Selanjutnya menggunakan distinct.
sini yang ditampilkan yaitu tarif per jamnya itu 22, 21, 20, 17, 23, 18, 16, dan 15. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas mengenai materi subquery. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.